Ada yang tahu nggak kungfu apa sih yang paling populer dan terbesar di dunia? Kungfu ini memang terkenal berkat film, namun hingga sekarang tetap eksis berkat sistemnya yang modern. Inilah kungfu modern, kungfu Wing Chun. Wing Chun. Wing Chun, Ip Man. Wing Chun itu begitu modernnya, bisa diterima dimanapun. Karena standar yang sama bisa menyebar di sedunia sampai saat ini yang begitu pesat. Selamat datang di Kungfu Undercover. Hal tabu di kungfu, kita bahas. Siapa sih yang nggak kenal sama Bruce Lee? Ya, Gen Z dan Gen Alpha mungkin nggak kenal. Tapi orang tua kalian pasti kenal. Bruce Lee adalah seorang aktor Hollywood pertama yang sukses dan memperkenalkan kungfu ke seluruh penjuru dunia. Kesuksesan Bruce Lee di layar kaca membuat dunia tergila-gila akan kungfu. Banyak aktor Hollywood lain yang mulai belajar kungfu. Film-film laga menggunakan kungfu, dan musik-musik diciptakan dengan tema kungfu. Semua orang pun mulai mencari tahu, siapa sih guru Bruce Lee? Ialah seorang visioner dan jenius kungfu, Ip Man. Pada tahun 1893, Ip Kaiman lahir di Foshan, Tiongkok. Semenjak kecil, Ip Man sudah menampilkan bakatnya dalam bela diri dan mulai belajar Wing Chun dari Master Chan Wah Sun. Pada tahun 1941, Ip Man sempat mengajar di Foshan. Namun karena kemenangan Partai Komunis, Ip Man pun melarikan diri ke Hong Kong dan memulai hidup baru sebagai guru kungfu Wing Chun. Kungfu Wing Chun menjadi terkenal di Hong Kong setelah beberapa murid Ip Man seperti Ip Bo Ching, Lok Kyu, dan Wong Seng Lung berhasil menang pada Bai Mo atau perkelahian antar. Banyak murid dari berbagai asosiasi, diantaranya adalah Asosiasi Pekerja Restoran Hong Kong, Asosiasi Pekerja Hotel, dan Asosiasi Supir Bus. Ip Man juga mengajar di Rumah Sakit Elizabeth. Seiring dengan perkembangan Wing Chun, pada tahun 1967, Ip Man mendirikan Wing Chun Athletic Association dengan tujuan untuk menyatukan seluruh praktisi kungfu Wing Chun. Sebagai induk organisasi Wing Chun resmi yang terdaftar di pemerintah, Wing Chun Athletic Association memiliki peran untuk menerbitkan sertifikasi anggota, sertifikasi instruktur, mengadakan pertandingan, dan juga konferensi dan acara Wing Chun lainnya. Organisasi dan sistem yang diciptakan oleh Ip Man ini menjadikan kungfu Wing Chun sebagai kungfu modern pertama di dunia. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1969, Wing Chun Athletic Association mengadakan pertandingan kungfu Wing Chun pertama di dunia, yaitu The First Wing Chun Kung Fu Competition yang bertempat di Hong Kong Baptist College. Hingga saat ini, Wing Chun Athletic Association tetap rutin menyelenggarakan kejuaraan Wing Chun internasional dengan peserta praktisi kungfu Wing Chun dari seluruh dunia. Fun fact-nya, Timnas Wing Chun Indonesia telah berhasil menjadi juara umum di kejuaraan Wing Chun internasional yang diselenggarakan oleh Wing Chun Athletic Association sejak tahun 2016 hingga saat ini. Meski hanya mampu meraih 5 medali emas, 7 perak dan 6 perunggu, Indonesia berhak atas juara umum di kejuaraan tahunan kali ini. Hasil ini ternyata mengulang prestasi Indonesia tahun lalu, yang juga menyabet juara umum dengan 9 emas, 8 perak dan Wing Chun dikategorikan sebagai kungfu modern pertama di dunia pada masa itu karena gini, legalitas keorganisasian. Pada tahun 1967, Ip Man sudah mendaftarkan induk organisasi. Induk organisasi loh, bukan cuma perguruan. Pada masa itu mungkin jarang kita dengar
Kung Fu punya induk organisasi. Boleh bilang Wing Chun itu yang pertama. Secara resmi ya, ke pemerintahan. Sistem pembelajaran, kurikulum di Wing Chun itu nggak lari dari Silin Chow, Cham Kyu, Piu Chi, manusia kayu, Toya, dan Golok. Standar itu dipegang sampai saat ini. Nggak ada nambah ini, nambah itu, atau Kung Fu lain. Nggak ada, hanya Wing Chun. Di Wing Chun Athletic Association atau induk organisasi ada kartu anggota. Mana ada zaman itu orang bikin kartu anggota, nggak ada kan. Ada ujian untuk sertifikasi instruktur. Jadi gini, kalau setelah kita uji instruktur, berarti kita boleh jadi guru. Bukan cuma Ipman doang yang mengajar kan, kalau begitu berarti muridnya atau siapapun yang ambil sertifikat instruktur kan berarti punya hak untuk mengajar. Sama kayak Grandmaster Ipman, boleh buka di mana aja. Bukan cuma di Hong Kong, di seluruh dunia pun boleh. 2 tahun setelah berdirinya Wing Chun Athletic Association, itu sudah ada turnamen pertama Wing Chun di dunia. Diadakan di Hong Kong pada waktu itu. Hal kayak gini kan nggak ada kok sebenarnya pada masa itu ya. Dulu itu kalau masih tahun-tahun 67, berarti 2 tahun 69 tuh, di China itu masih revolusi budaya, masih gelap itu yang namanya Kung Fu tuh nggak ada. Punah sama sekali, nggak pernah orang kenal Kung Fu. Di Wing Chun, mereka sudah bikin pertandingan Wing Chun pertama. Bisa jadi karena Wing Chun berkembang di Hong Kong, yang pada waktu itu kan koloni Inggris ya, yang sudah modern. Jadi yang tadi kita sebut semua, ya kan, itu sudah menjadi standar sebagai satu bela diri modern. Sama kayak karate, lihat karate ada pertandingan, taekwondo sama, ada standar dari ujian untuk instruktur, kenaikan tingkat, dan sebagainya. Dan itulah yang kita sebut kenapa Wing Chun itu begitu modernnya, bisa diterima dimanapun. Karena standar yang sama bisa menyebar di seluruh dunia sampai saat ini yang begitu pesat. Itu kira-kira. Jadi kesimpulan episode kali ini adalah Wing Chun merupakan kungfu modern pertama di dunia. Dinilai dari sisi keorganisasian, standarisasi keilmuan, sistem pengajaran, dan pertandingan. Sejak era kepopuleran Bruce Lee, hingga saat ini Wing Chun masih tetap digandrungi di seluruh dunia. Tidak hanya di layar kaca, namun juga dari segi ilmu bela dirinya. Sekian episode Kung Fu Undercover kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.